Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ibu bapak yang saya hormati, perkenalkan, saya Denny Firwandi, mahasiswa program sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, angkatan tahun 2025. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Oktober tahun 2025, sehubungan dengan ikut sertanya saya mengambil mata kuliah hukum Indonesia, menjelaskan tentang lelang yang merupakan persyaratan dalam mengikuti ujian tengah semester. Sekarang, mari kita lihat apa itu lelang. Lelang merupakan suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar yang ditawarkan dengan harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam hal ini, peralihan hak yang dilakukan terhadap hak atas tanah melalui proses lelang. Sekarang kita lihat siapa pelaksana lelang tersebut. Pelaksana lelang ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, singkat KPKNL, atau Balai Lelang Swasta, yang sejak tahun 1999 dibolehkan melaksanakan lelang. Jadi, di dalam proses lelang, pelaksanaan lelang tersebut, ada penjual, ada pembeli, ada penjabat lelang, dan kemudian juga ada pengawas. Kapankah proses lelang itu dilakukan? Ada batasan waktu lelang yang ditentukan oleh pelaksana lelang. Dalam hal ini oleh KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Kemudian, mari kita bahas di mana media lelang itu dilakukan, di mana media lelang dilaksanakan. Terdapat 5 media untuk melakukan lelang tersebut. Yang pertama, lelang online. Berdasarkan PMK nomor 90 PMK 06 2016 dapat dilaksanakan melalui aplikasi lelang internet singkat ALI dan aplikasi lelang email disingkat ALE. Media yang kedua, lelang setelah lelang online adalah lelang konvensional. Merupakan jenis lelang yang dilakukan secara langsung di hadapan para pejabat lelang. Yang ketiga setelah lelang online dan lelang konvensional yaitu lelang non-eksekusi wajib. Merupakan lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Yang keempat yaitu lelang non-eksekusi sukarela. Bahkan lelang atas barang milik swasta, orang, atau badan hukum, atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.
Yang kelima yaitu lelang eksekusi, merupakan lelang untuk melaksanakan putusan atau garis miring penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan garis miring atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sekarang mari kita kaji kenapa lelang dilakukan. Lelang berguna untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional dan mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibanding cara penjualan lainnya. Misalnya dari sisi keterbukaan, kebebasan, pertanggungjawaban, kepastian hukum, serta kecepatan dan efisiensinya. Bagaimana proses lelang? Penjual biasanya membayar uang komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Peralihan hak yang dilakukan terhadap hak atas tanah melalui proses lelang hanya dapat dilakukan pendaftaran kepada kantor pertanahan setempat. Permohonan pendaftaran peralihan dilakukan dengan beberapa dokumen persyaratan, yaitu kutipan risalah lelang, itu yang pertama ya. Yang kedua, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, maupun SAN SRS jika hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala kantor lelang. 4. Sertifikat. Jika sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Yang kelima, jika tanah tersebut belum terdaftar, maka harus melampirkan antara lain surat bukti hak, seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, transaksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah. Bukti yang kedua harus dilampirkan yaitu sertifikat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. Lampiran ketiga yaitu bukti identitas pembeli barang. Lampiran keempat yaitu bukti pelunasan harga pembelian, dan yang kelima, yang terakhir adalah bukti pelunasan BPHTB. Demikian yang bisa kami sampaikan peralihan hak yang dilakukan terhadap atas tanah melalui proses lelang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatian Ibu Bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.